dia beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para konten kreator pemula di Facebook Pro. Yang pertama itu berfokus kepada uang. Ya, aku tahu kita semua mau jadi konten kreator, tujuannya adalah uang, dolar kalau di Facebook. Tapi jika dari awal fokus kita hanya kepada dolar, itu bikin perjalanan konten kita akan jadi lebih sulit. Nggak cuma terasa lebih sulit, bisa saja kita bakalan berhenti di tengah jalan. Tapi, jika di awal tujuan kita rubah sedikit, misalnya untuk mengupgrade diri, untuk membangun personal branding, dan mengembangkan akun sosial media. Nah, jika personal branding kita sudah terbangun, akun sosial media kita sudah berkembang, percayalah uang akan datang dengan sendirinya. Nah, kesalahan yang kedua yaitu tidak menentukan niche konten. Niche konten itu apa? Niche konten itu sama dengan tema konten. Nah, kebanyakan konten kreator pemula itu postingannya terlalu random, terkesan asal-asalan. Coba deh teman-teman yang baru mulai ngonten, pilih tentukan di Facebook ini mau ngonten tentang apa. Misalnya konten keseharian, konten masak, konten edukasi, konten hiburan, atau yang lainnya. Pilih salah satu dan fokuskan. Buat konten durasinya 2-5 menit. Kalau belum bisa edit nggak apa-apa, edit sebisanya dulu aja. Kurangi bikin konten yang tulisan interaksi, monetisasi, apalagi bikin postingan dengan hashtag pengikut dan sorotan. Nah, siapa yang sering? Karena itu bukannya bikin orang pengen nonton kita, tapi malah bikin orang males nonton kita. Karena itu nge-spam di notifikasi Facebook mereka. Dan karena postingan yang terlalu random ini, akhirnya banyak pengguna Facebook lain yang bukan konten kreator, mereka jadi bosen, bahkan kadang kesal. Ya, aku juga tahu ini karena banyak postingan pengguna Facebook yang beralih ke TikTok karena beranda Facebook mereka dipenuhi dengan postingan yang terkesan terlalu nge-spam, begitulah ya inti postingannya. Nah, yang ketiga yaitu fokus kepada kuantitas daripada kualitas. Ini dia yang tadi aku bilang, kurangi posting asal-asalan. Lebih baik fokus buat konten yang bagus dan menarik. Setidaknya kontennya nggak dipenuhi teks yang gede-gede gitu bun ya. Karena bikin konten di video bunda jadi ketutupan. Kalau mau buat caption atau keterangan, bikinnya kecil-kecil aja. Pastikan inti dari konten bunda nggak tertutup teks ya. Atau buatnya di caption aja. Karena secara nggak langsung dengan menulis di caption juga bikin orang tertarik untuk melihat konten kita. Daripada lihat tulisan yang gede-gede dari atas sampai bawah di video, udah bikin mata mereka sepet gitu ya. Jadi lebih baik kita bikin konten 1-2 sehari tapi berkualitas daripada 10 konten sehari tapi asal-asalan. Dengan harapan cepat menaikkan jam tayang. Logikanya aja nih ya teman-teman, gimana mau menaikkan jam tayang kalau buat nonton aja orang udah males karena konten kita nggak bagus. Tapi ada juga nih yang bilang gini, namanya aja pemula, mana mungkin kontennya langsung bagus. Iya, memang belum bisa bagus seperti para suhu, tapi setidaknya tampilannya rapi, nggak dipenuhi teks, pencahayaannya bagus ya. Pencahayaan bagus nggak harus pakai lighting mahal, bisa pakai cahaya lampu di rumah, bisa juga pakai cahaya matahari. Kesalahan yang keempat adalah terlalu sibuk interaksi sana-sini daripada mengupgrade ilmu perkontenan. Nah, bunda-bunda nggak salah kok kalau kita mau interaksi dengan sesama konten kreator. Anggap saja kita silaturahmi. Bahkan di agama kita pun dianjurkan untuk bersilaturahmi, ya kan? Yang salah itu ketika kita menghabiskan waktu untuk interaksi, nonton video sampai habis dengan harapan orang melakukan hal yang sama kepada konten kita. Ada juga yang bilang biar akun kita berkembang ya. Bukan gitu juga konsepnya teman-teman ya. Kalau kita terus-terusan melakukan itu, yang ada malah boncos karena butuh kuota yang banyak ya.
Boleh banget teman-teman kalau mau interaksi ya. Memang harus juga kita saling support sesama konten kreator. Tapi di balik interaksi itu, kita harus fokus dulu kepada konten-konten kita. Konten kita berkualitas nggak? Konten kita bagus nggak? Konten kita bikin orang betah nggak buat nonton? Ya, kita mau orang nonton video kita sampai habis, tapi video kita ngebosenin, tapi video kita nge-spam ya. Itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Nah, jadi akan lebih baik kalau teman-teman mau interaksi itu ke kreator-kreator yang satu niche sama teman-teman, yang satu tema. Jadi teman-teman juga bisa belajar dari konten-konten mereka ya. Jadi teman-teman juga bisa mensupport mereka sekaligus menggali ilmu dari mereka. Jadi intinya itu teman-teman, fokus dulu sama konten, pikir dulu nanti mau konten apa, bagaimana biar konten kita bagus dan menarik, bikin orang betah nontonin konten kita dari awal sampai akhir. Habis itu kalau mau interaksi boleh ya, mau interaksi yang lebih bermanfaat yaitu ya ke konten kreator yang satu niche sama kita. Yang kelima adalah nggak mau belajar dan nggak mau menerima masukan. Nah, itu kesalahan yang sering dilakukan pemula. Ini semua juga berdasarkan pengalaman aku 2 tahun konten di TikTok ya teman-teman. Setelah aku lihat-lihat, algoritma di Facebook ini hampir sama dengan TikTok. Dan banyak sekali teman-teman yang dulu mulai bareng aku dan sama-sama melakukan kesalahan ini, sekarang udah banyak yang mundur teratur dan ngeluh capek. Itu karena mereka nggak mau memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Nah, dari penyampaian-penyampaian aku tadi, aku juga mohon maaf jika ada kesalahan ya, jika ada penyampaian yang nggak berkenan nih buat teman-teman. Aku hanya ingin berbagi dan aku nggak mau kalau kalian mengalami apa yang aku alami dulu. Tetap semangat konten!